Halo sedulur, selamat datang kembali di Ngomongin Film Aja. Apa kabar kalian semua? Semoga sedang dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya lur ya. Masih bersama saya di sini Samsul Da Silva yang kali ini akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sniper Reloaded. Film ini termasuk udah lama ya lur ya, karena dirilis pada tahun 2010 yang lalu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap gas aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang sniper yang sedang berkamuflase di semak-semak belukar. Sepertinya sniper ini sudah berhari-hari berdiam diri di sana untuk mengintai pergerakan dari tentara baret merah negara Kongo. Dengan tenang dan perhitungan yang matang, dia dengan mudah membantai mereka semua. Dan inilah Sniper Reloaded. Beberapa minggu kemudian terlihat sniper ganteng idola para wanita, siapa lagi kalau bukan Brandon Beckett. Dia sedang dipanggil oleh pengadilan militer di bawah naungan yurisdiksi PBB. Brandon dituduh desersi dari pos jaga dan melalaikan tugasnya. Letnan Allen kemudian menanyakan posisinya berada di mana pada tanggal 4 Agustus 2010. Kemudian dia menjawab jika dirinya berada di negara Republik Kongo di Afrika. Dia ditugaskan bersama rekan-rekannya untuk melatih tentara Kongo untuk melindungi diri dari serangan bersenjata kelompok pemberontak yang didukung oleh organisasi teroris. Flashback dulu nih lur, biar cerita si Bang Brandon ini makin jelas. Sekarang kita berada di markas Amerika yang ada di negara Kongo. Brandon dan Kapten Nelson sedang menjelaskan kepada pasukan Kongo bahwa senjata AKS-74 buatan Soviet dirancang untuk menggantikan senapan AK-47. Hebatnya AKS-74 ternyata juga mampu menembus rompi anti peluru lur. Tidak lama kemudian, Kapten Nelson dan Brandon dipanggil oleh atasan mereka yang bernama Kolonel Jagger. Si kolonel meminta pelatihan ditunda untuk sementara waktu karena ada tugas penting yang harus segera dilaksanakan. Tim mereka akan ditugaskan menuju wilayah konflik untuk menjemput seorang warga Eropa yang bernama Jane Van Bird. Untuk sampai di rumah Jane yang berada di desa bernama Mukana, mereka harus melewati perbatasan. Kapten Nelson diperintahkan membawa 10 anak buahnya untuk menjemput Jane dan para pegawainya. Kemudian keesokan harinya, Brandon dan tim yang berada di pasukan PBB sedang melakukan latihan fisik di area gym. Dan tiba-tiba seorang wanita cantik bernama Letnan Allen yang berasal dari Inggris datang untuk melakukan latihan fisik juga. Brandon kemudian ditantang oleh si kapten untuk berkenalan dengan wanita itu dan taruhannya $10. Brandon yang dalam sejarah dunia percintaan tidak pernah ditolak oleh wanita pun langsung dengan gagah pergi menemui wanita itu. You're new here, right? That's Ellen Abramovitz. Work on the line, Marie. Fraternizing with a superior officer. Lalu misi pun dimulai. Brandon dan tim ditambah dengan beberapa tentara Kongo juga ikut dalam misi ini. Mereka berangkat dengan menggunakan kendaraan UN milik PBB. Ketika memasuki perbatasan, Brandon melihat seorang pemburu yang bernama Candler bersama teman-teman Eropanya yang masih aktif berburu bebas di savana di benua Afrika ini. Akhirnya mereka sampai di rumah milik Jane yang berada di hamparan savana yang cukup luas dan jauh dari penduduk Kongo lainnya. Keep your eyes open. Kapten Nelson kemudian langsung menunjukkan surat perintah yang ditunjukkan kepada Jane bahwa dia harus segera keluar dari wilayah ini. Jane yang merasa tidak memiliki masalah pun menolak, meskipun para pegawainya sudah pergi terlebih dahulu karena ketakutan. Jane sendiri merasa tidak takut dan peternakan ini ternyata telah dibangun oleh mendiang ayahnya dengan perjuangan hidup dan mati. Dan Jane bertekad tidak akan meninggalkannya begitu saja. Karena Brandon sedikit memaksa,
Jane akhirnya mau dan dia ingin berbicara dengan atasan mereka. Ketika mereka baru saja keluar rumah, tiba-tiba Brandon dan yang lainnya kemudian membawa Jane masuk ke dalam kontainer untuk berlindung. Namun tidak berselang lama, sniper misterius itu kembali menembak dan akhirnya mengenai Jane serta salah satu rekan Brandon. Di dalam kontainer, Brandon menemukan sebuah kotak yang diketahui berisi peluru M1 milik tentara Amerika. Teman mereka yang panik, gerusa-gerusu, dan tidak sabaran akhirnya harus menjadi korban sniper misterius itu. You led us into a fucking ambush. I'm going home. Brandon yang ahli dalam dunia sniper kemudian meminta Kapten Nelson untuk bersabar sampai matahari turun, bertujuan agar penglihatan sniper itu memudar. Kemudian saat waktunya tepat, mereka segera berlari secepat mungkin. Dan sialnya bahu Brandon tertembak dan dia harus terjatuh ke dalam lubang. Si kapten yang berada di belakangnya mencoba untuk menyelamatkan Brandon, tapi ketika Brandon pingsan, sniper itu akhirnya muncul dan memastikan kematian mereka. Ketika Brandon tersadar, ternyata ia sudah berada di perkemahan milik si pemburu yang bernama Martin Candler. Meskipun luka yang ia alami belum pulih, Brandon bersikeras untuk kembali ke lokasi guna memastikan kondisi teman-temannya. Ternyata selain menjadi seorang pemburu, si Candler juga membantu anak-anak yatim piatu korban konflik di sana. Kemudian Brandon yang ditemani si Candler pun kembali ke rumah Jane. Anehnya di sana tidak ditemukan jasad teman-teman Brandon. Mereka yang penasaran kemudian masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba I should kill you right now. I did. I was here to... bocah itu mengira jika Brandon lah yang telah membunuh ayahnya. Beruntungnya Candler mengenal ayahnya dan sekaligus bocah itu. Diketahui jika bocah itu bernama Kelly. Mereka lalu membawa Kelly kembali menuju camp. Namun saat mereka sampai, para pemberontak sedang melakukan aksinya menghabisi para pemburu di sana dan menculik bocah-bocah itu untuk dididik menjadi seorang tentara. Di sana Brandon dan Candler berhasil menghabisi beberapa pemberontak dan sisanya kabur dengan membawa anak-anak itu. Brandon kemudian memutuskan berjalan kaki bersama Kelly untuk kembali ke pangkalan. Sedangkan Candler akan berusaha mengejar pemberontak itu dan menyelamatkan anak-anak. Ketika mereka sampai di perbatasan, si Brandon yang sudah merasa tidak kuat lagi akibat luka tembak yang ia terima, akhirnya seketika langsung pingsan. Scene berpindah ke pusat pelatihan menembak. Si pelatih yang bernama Richard Miller mendapatkan tugas untuk segera terbang ke Afrika, tepatnya negara Kongo. Kemudian kita kembali kepada Brandon yang sudah tersadar dan sekarang berada di klinik pangkalan PBB. Miller ternyata sudah berada di sana. Diketahui jika Miller adalah sahabat dari ayah Brandon yang ditugaskan untuk membawanya pulang ke Amerika. Brandon yang masih menyimpan dendam karena kehilangan rekan-rekannya bertekad untuk mencari pelaku tersebut dan menolak untuk pulang. Brandon menilai jika sniper hanyalah seorang pengecut yang berani menembak dari tempat persembunyian. Di sini Miller menjelaskan jika satu-satunya cara untuk mengalahkan seorang sniper adalah harus menjadi seorang sniper juga. Do whatever you want. Doesn't matter to me. Keesokan harinya, Brandon dan Kapten Ngoba yang berhasil selamat karena kabur dari rumah Jane akhirnya dipanggil oleh si kolonel. Di sini terungkap
Dari proyektil peluru yang ditemukan berjumlah 147 butir dan pelakunya menggunakan senapan sniper milik Amerika yang dimodif menggunakan putaran milik Rusia. Namun si kolonel berkata jika ia tidak memiliki wewenang dan sumber daya untuk mengungkap kasus ini. Tentu saja si Brandon sangat kecewa dengan jawaban dari si kolonel, yang artinya pelakunya akan bebas berkeliaran di luar sana. Thank you for your report. Don't you care about what happened? That's beside the point. Gwen doesn't have the time or manpower to investigate. Further notice, you could fight the case. Brandon kemudian mulai mencari petunjuk lewat Kelly. Di sana Brandon bertanya siapa musuh ayahnya yang mungkin berhubungan dengan kasus ini, termasuk foto militer yang sebelumnya dia lihat. Tribes, and the Congolese army. Scene berpindah kepada Brandon dan Letnan Ellie yang sedang makan malam. Di sini akhirnya kita tahu jika sejarah Brandon dalam dunia percintaan masih belum terbantahkan. Terbukti setelah makan malam yang kemudian dilanjutkan dengan menikmati serabi legit milik Letnan Allen. Malam itu Brandon memutuskan untuk kembali ke camp milik Candler. Setelah bertemu, Brandon berjanji akan membantunya menemukan anak-anak itu kembali. Dan dia meminta Candler untuk mencari informasi terkait sumber senjata yang dipakai si pelaku. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan lokasi tempat para pemberontak menahan anak-anak itu. Di sana terlihat si pemberontak yang akan memenggal salah satu anak dan Brandon pun langsung melepaskan tembakannya. Para pemberontak itu pun dihabisi satu persatu, sampai ada satu pemberontak yang entah ia menggunakan ilmu apa sehingga harus ditembak berkali-kali oleh Brandon. Kemudian Candler yang berada di depan hampir saja tertembak. Beruntung ada penembak misterius yang membantu mereka. Ternyata itu adalah Miller. Di sana Miller juga memberikan informasi terkait sniper yang telah menghabisi rekan-rekan Brandon. Diketahui nama dari sniper itu adalah Vincent Mesiello, seorang marinir yang juga pernah dilatih menembak oleh si Miller. Vincent ditugaskan membunuh Jane untuk membungkam sebuah informasi penting yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Di sini Miller berkewajiban untuk memastikan Brandon tetap hidup, dikarenakan jasa ayahnya yang begitu banyak kepada dia. Brandon yang mendengar informasi itu kemudian langsung menelpon Allen untuk memberi kabar lokasinya dan meminta penjemputan. Allen lalu memberitahu informasi ini kepada si kolonel dan Kapten Ngoba. Seat order. 1300 today. I cannot risk. I will forfeit best man to escort her. Candler kemudian memutuskan untuk membawa anak-anak itu keluar dari negara Kongo demi keamanan mereka. Kapten Ngoba yang akan segera berangkat menjalankan misi ternyata melihat Mesiello yang juga berada di pangkalan PBB. Di sisi lain, Miller memilih untuk berada di atas menara, sedangkan Brandon bersembunyi di antara rumah-rumah. Allen yang dikawal beberapa pasukan Kongo datang untuk menjemput Brandon. Namun faktanya pasukan Kongo ini malah berkhianat. Mereka berniat untuk menghabisi Brandon di sana. What is this? Anyway, you're taking position around the perimeter. Beckett, give yourself up. Dari atas menara, Miller berhasil memberikan backup yang ciamik kepada Brandon dan berhasil menghabisi tentara itu satu persatu. Brandon kemudian meminta Allen untuk segera kembali ke pangkalan, sedangkan dirinya akan berusaha untuk menghadapi para tentara ini. Ketika Miller berdiri, tiba-tiba akhirnya Brandon berhasil menghentikan mobil Kapten Ngoba yang berusaha untuk kabur. Di sana Brandon memaksanya untuk mengatakan siapa dalang dari semua ini. Dan ternyata
Dalang dari semua ini adalah si Kolonel Jagger. Dia memanfaatkan Jane untuk menyalurkan senjata milik Amerika kepada para pemberontak di Kongo. Dan Brandon kemudian mencoba untuk menghadapi Michelle dengan cara memasang jebakan yang digunakan untuk mengetahui lokasi persembunyiannya. Sayangnya, tembakan Brandon tidak berhasil membunuhnya dan hanya melukai wajahnya saja. Di malam harinya, Brandon segera berlari untuk mencari tempat persembunyian. Di sana, Brandon melihat sebuah tangki yang berisi minyak dan dia langsung menembaknya. Atas kecerdikannya, sekarang Brandon sudah berada di belakang Michelle dan langsung mengeksekusinya. Dan sekarang kita kembali ke pengadilan. Di sana Brandon tidak memiliki bukti nyata atas kejahatan yang dilakukan oleh si Kolonel Jagger. Brandon muncul di rumah si Kolonel dan langsung menodongnya dengan pistol. Must be good. Di sana, si Kolonel akhirnya mengaku jika dirinya bekerja sama dengan para pemberontak untuk memasok persenjataan milik Amerika ke negara Kongo. Karena Jane terlalu banyak tahu tentang informasi itu, akhirnya si Kolonel memutuskan untuk menghabisinya. Dan dia juga berpendapat bahwa tidak masalah jika harus mengorbankan beberapa prajurit untuk kepentingan politiknya. Di sini, Brandon hanya menjebak si Kolonel untuk mengakui kejahatannya. Dan di sana Ellen berhasil merekam perkataan si Kolonel. Akhirnya si Kolonel langsung ditahan dan dia akan segera menghadapi pengadilan militer. Di akhir film, Miller pun kembali muncul dan film pun selesai. Oke sedulur, bagaimana menurut kalian alur cerita dari film Sniper Reloaded ini? Kritik, saran, dan request film langsung saja tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Saya Samsul mewakili tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.